Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke topik pembahasan kita yang terbaru, yaitu membuat aplikasi sederhana perpustakaan. Nah, di aplikasi yang akan kita buat nanti itu sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita menggunakan form application sample form, yang dimana di sana memiliki beberapa menu. Lalu nanti kita juga akan menggunakan form-form lainnya seperti adanya J-internal form, kemudian ada frame form, dan juga nanti kita akan menggunakan Java class biasa untuk konfigurasi. Kurang lebih pada project kita kali ini tampilannya seperti program yang saya jalankan saat ini. Di sini ketika di running, teman-teman diminta untuk login terlebih dahulu. Saya akan coba login menggunakan username dan password yang sebelumnya sudah saya setting. Kemudian login berhasil. Ketika login berhasil, maka aplikasi perpustakaan akan muncul pada jendela aplikasi MDA sample form. Di sini kita memiliki ada dua menu. Yang pertama menu help. Di menu help ada submenu about. Di menu file ada menu data buku. Kemudian ada juga menu exit. Lalu di menu help atau submenu about itu ada keterangan terkait dengan deskripsi program. Jadi di sini teman-teman dapat menuliskan deskripsi program yang teman-teman buat. Misalkan di sini ini adalah aplikasi yang dimana menggunakan database MySQL dan serta menggunakan MDA application sample form dan juga J-internal frame form. Lalu untuk data buku tampilannya kurang lebih seperti ini, di mana nanti teman-teman dapat menginputkan kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN. Lalu ada beberapa tombol insert, update, delete, cancel, dan juga exit, serta ada tombol refresh. Jadi di sini teman-teman bisa menginputkan data. Lalu tabelnya ini nanti akan kita berikan aksi seperti ketika diklik, isian pada tabel tersebut akan masuk ke dalam masing-masing field. Lalu ketika teman-teman klik cancel, dia akan hilang isiannya. Lalu ketika diklik, tombol yang akan aktif itu adalah tombol update dan juga delete. Di sini teman-teman juga bisa melakukan pencarian. Dia akan menfilter berdasarkan kode buku yang teman-teman masukkan, sehingga di dalam tabel itu tersisa hanya kode buku 001 saja. Jadi kurang lebih seperti inilah aplikasi yang akan coba kita buat pada pertemuan kali ini. Pertama kita coba buka atau kita buat projectnya terlebih dahulu. Pada kategori kita pilih Java Widget, pada project kita pilih Java aplikasi. Kita buat MDA perpustakaan. Teman-teman boleh pilih tempat penyimpanannya. Nah, di sini create main class kita hilangkan centangnya. Kenapa? Karena kita tidak butuh create main class. Kita akan membuat kalaupun kita menggunakan Java class, yaitu kelas biasa saja, tidak mempunyai main method. Kemudian silakan di finish. Kita punya dua buah folder. Di sini ada source package dengan library. Di sini kita belum ada package sama sekali, boleh ditambahkan dengan cara klik kanan di default package. Kita ambil Java package. Boleh teman-teman tuliskan namanya sama seperti pada nama project. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan database. Jadi ada satu database yang kita gunakan, yaitu databasenya pustaka. Tabelnya kita menggunakan ada dua, yaitu user dengan buku. Silakan teman-teman buat database untuk tabel user dengan tabel buku, yang dimana untuk si user itu sendiri kita menggunakan ada dua field. Yang pertama itu adalah username, yang kedua adalah password. Username kita jadikan sebagai primary key. Lalu pada tabel buku kita punya 6 field, mulai dari kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan juga ISBN. Kode buku kita jadikan sebagai primary key.
semuanya tipe data varchar kecuali tahun dan juga ISBN. Jadi silakan dibuat database dengan judul pustaka, kemudian di database tersebut punya 2 tabel. Yang pertama adalah user dengan buku. Jika sudah, kita kembali ke program kita yang tadi. Pada program kita kali ini, hal pertama yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah kita import atau kita add library untuk si JDBC drivernya, karena untuk yang series terbaru JDBC driver tersebut teman-teman tambahkan sendiri di bagian libraries. Nah, kebetulan di sini JDBC drivernya itu saya sudah memiliki, yaitu MySQL connector J9.1.0. Kalau sudah, silakan dipilih kemudian di open. Kalau belum, teman-teman dapat download di Google atau di internet. Teman-teman dapat cari JDBC driver sesuai dengan database yang teman-teman gunakan. Sebaiknya gunakan yang versi terbaru juga. Kita open. Di sini sudah include atau sudah termasuk si JDBC driver yang kita punyai atau kita miliki. Pertama, kita membuat terlebih dahulu adalah aplikasi database-nya, atau untuk konfigurasi yang dimana nanti dia akan mengkoneksikan antara aplikasi kita dengan database. Kita menggunakan Java class. Silakan teman-teman buat Java class. Nama pada file Java class kita saat ini adalah config. Di sini teman-teman perlu mengimportkan si SQL-nya atau si database yang teman-teman gunakan. Jadi import java.sql.bintang.2. Nah, di sini teman-teman boleh ketikkan codingannya private, kemudian static connection config, kemudian public static connection, kemudian config, kita buka kurung tutup kurung, kemudian throws SQL exception. Nah, di sini kita masuk ke kondisi try. Di sini teman-teman masukkan terlebih dahulu string URL-nya. String URL ini adalah kita masukkan link untuk JDBC driver kita. Jadi di sini kita masukkan JDBC.2 Nah, kita menggunakan database-nya adalah MySQL. Kemudian //2/ kemudian localhost, lalu /pustaka, karena nama database kita yang kita gunakan tadi adalah pustaka. Lalu berikutnya kita masuk ke settingan untuk menentukan user kita. User kita itu adalah root, kemudian password kita. Password kita itu adalah 0 atau kosong. Nah, berikutnya kita tambahkan string untuk drivernya. Sama dengan kutip .mysql kemudian jdbc kemudian driver. Nah, yang terakhir baru kita masuk ke config. Config adalah driver manager, dimana dia kita konekkan untuk URL, user, dan juga passwordnya. Lalu kita cache. Sini kita masukkan kondisi SQL exception-nya, yang dimana kita berikan penamaan objeknya adalah i. Lalu dia nanti akan menampilkan output println kalau misalkan gagal terkoneksi ke dalam database.
koneksi database gagal. Dia tidak hanya menampilkan informasi berupa koneksi database gagal, tetapi nanti dia juga akan memunculkan apa sih yang menyebabkan kegagalan koneksi tersebut dengan cara menambahkan message pada bagian informasi tersebut. Lalu di sini kita masuk ke return config. Oke, sudah. Jadi berapapun banyaknya aplikasi yang nanti teman-teman gunakan, selama dia terkoneksi dengan ini ada yang config. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman membuat aplikasi yang baru lagi, teman-teman juga dapat menggunakan shortcut ini yang berbeda, hanya judul database-nya saja. Lalu di sini kita beralih ke bagian desain awal untuk perpustakaan. Jadi kita pilih MDA application sample form, kita tulis perpustakaan. Di sini kita mempunyai jendela atau tampilan, terdapat 3 menu. Yang di atas ada menu file, edit, dan juga help. Pada menu file itu ada beberapa submenu lainnya seperti open, save as, exit. Pada menu edit itu ada cut, copy, paste, dan juga delete. Pada menu help itu ada content dan juga about. Jadi ada beberapa menu yang tidak kita butuhkan di sini, kita dapat hapus. Konten kita hapus dengan cara klik kanan, kemudian delete. Edit kita hapus keseluruhan. Kemudian menu file kita hapus kecuali tombol exit atau menu exit. Nah, karena pada menu file kita butuh satu lagi submenu baru, jadi boleh teman-teman tambahkan dengan cara klik kanan pada file, kemudian ambil menu item, kita ganti menu yang barusan kita tambahkan itu dengan nama, klik kanan, edit, data buku. Nah, posisi menu data buku di sini bukan berada di bawah tapi berada di atas menu exit, maka kita pindahkan posisinya dengan cara klik kemudian tarik si data buku posisinya ke bagian atas. Jadi untuk menu itu sudah selesai kita setting. Sekarang kita coba menyeting tampilan pada aplikasi perpustakaannya. Di sini kita butuh 2 label. Label pertama untuk judul aplikasi perpustakaan, label kedua nanti kita jadikan sebagai gambar. Untuk label yang pertama, teman-teman silakan edit menjadi aplikasi perpustakaan. Kemudian silahkan diganti tampilannya untuk font dan juga untuk jenis font dan juga size-nya yang akan teman-teman gunakan pada aplikasi perpustakaan ini. Nah, yang kedua, si label yang kedua di sini kita gunakan dia sebagai gambar. Untuk gambar, silakan teman-teman hapus terlebih dahulu labelnya atau teks pada label tersebut. Nanti berikutnya di bagian sebelah kanan properties, teman-teman lihat ada baris icon. Nah, disinilah kita melakukan editing pada gambar atau menambahkan gambar tersebut di dalam label. Jadi silakan diklik titik 3 pada bagian icon, kemudian pilih titik 3 lagi pada external image. Silakan telusuri foto yang sebelumnya teman-teman sudah miliki. Kemudian open. Jika sudah, kita okekan. Jadi ini adalah gambar yang akan muncul nanti pada aplikasi perpustakaan ketika dia sudah running nanti. Oke. Nah, untuk desainnya sudah selesai, untuk menunya juga sudah selesai. Nanti untuk codingannya kita masukkan pada bagian akhir. Kita fokus pada desain masing-masing menu terlebih dahulu. Berikutnya kita membuat tampilan untuk si form login. Jadi klik kanan, kemudian new, kita ambil Java Frame.
Untuk form login kita berikan namanya login. Teman-teman boleh mendesain sesuai dengan ukuran teman-teman inginkan. Untuk form login kita butuh ada 3 label. Pertama untuk judul loginnya, yang kedua untuk teks username, yang ketiga untuk teks password. Kita butuh juga 1 buah text field untuk memasukkan username dan 1 buah password field. Jadi berbeda ya untuk username dan password. Username kita menggunakan text field biasa, pada password kita menggunakan password field. Agar ketika nanti diinputkan passwordnya dia berubah menjadi titik-titik. Lalu kita butuh 2 buah button, itu kita menggunakan button yang pertama untuk login, kemudian button yang kedua untuk cancel. Silakan teman-teman edit sesuai dengan yang teman-teman inginkan untuk tampilan form loginnya. Username, kemudian di sini ada password. Untuk teks pada bagian text field pada bagian username kita hilangkan isiannya, kemudian teks pada isian password kita hilangkan juga isiannya. Pada button kita ganti namanya menjadi login yang pertama, button kedua kita ganti namanya menjadi cancel. Silakan diganti font dan size-nya, kalau boleh kita samakan dengan yang tadi supaya aplikasi kita seragam semua. Jadi yang diganti tidak hanya tampilan pada bagian button dan juga pada bagian label, tapi kita ganti semua isian pada text file-nya supaya nanti ketika diinputkan oleh si user dia seragam semua size-nya, jenis font yang teman-teman gunakan pada aplikasi tersebut. Nah, untuk si judul login mungkin sedikit kita perbesar karena dia merupakan judul. Boleh teman-teman menggunakan ukuran 18, tidak apa-apa. Silakan disesuaikan desainnya seperti yang teman-teman inginkan. Oke, ini adalah desain untuk form login. Kurang lebih seperti ini nanti tampilan pada form login. Teman-teman dapat melakukan editing atau memperbaiki tampilan pada perancangan form loginnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Sekarang kita beralih ke search. Pada form login ada beberapa yang kita masukkan. Yang pertama itu sama seperti bagian membuat Java kelas biasa untuk si konfigurasi tadi. Form login kita juga akan melakukan penggunaan import. Kenapa? Karena di login dia juga terkoneksi dengan database, maka form login juga butuh import kita tambahkan pada bagian atas public class. Importnya itu adalah java.sql.bintang. Kemudian kita juga gunakan JOptionPan untuk apa? JOptionPan itu nanti kita fungsikan ketika si user berhasil login, dia akan memunculkan jendela yang dimana memberikan notifikasi kepada si user apakah proses login itu berhasil atau tidak, dengan memunculkan JOptionPan atau jendela baru. Form login tersebut kita setting dia berada tepat di bagian tengah menggunakan set location relative to. Di sini kita edit 0, kemudian set disable kita jadikan dia false agar dia tidak bisa diminimize dan juga dimaximize. Kita juga dapat running melihat posisi form login tersebut. Jadi ketika di running dia berada tepat di tengah-tengah layar dan dia tidak mempunyai akses untuk diminimize dan dimaximize. Seperti itu. Kita beralih ke bagian desain. Tadi pada bagian text field kedua-duanya mulai dari username dan password serta pada bagian login dan juga cancel buttonnya kita belum menggantikan variabel name-nya. Jadi sekarang kita coba mengganti untuk username terlebih dahulu dengan cara klik kanan, change variable name kita ganti menjadi txt user. Kemudian pada bagian password kita ganti menjadi txt pss atau password boleh.
Kemudian pada bagian button login kita ganti menjadi btn login. Kemudian pada bagian cancel kita ganti menjadi btn cancel. Pada bagian button cancel itu kita masukkan search-nya. Untuk pada bagian cancel kita sudah menambahkan aksi yang dimana ketika diklik dia menghilangkan isian yang sudah teman-teman masukkan pada bagian username dan juga password dengan cara klik kanan event action perform, atau teman-teman dapat melakukan aksi tersebut dengan cara klik 2 kali pada bagian tombol cancel. Di sini kita tambahkan txt user set editable, di mana set editable-nya itu adalah true. Kemudian txt user set text, dia kita jadikan sebagai 0. Jadi nanti isian pada text field-nya itu menjadi kosong. Dan yang berikutnya txt password kita jadikan juga dia sebagai 0. Nah, ini adalah codingan untuk tombol cancel. Berikutnya kita masuk ke tombol form login, yang dimana untuk tombol form login tersebut dia akan membuat baik nanti teman-teman gagal login ataupun berhasil login, atau username dan password yang teman-teman masukkan sesuai dengan database ataupun tidak sesuai dengan database, dia akan memberikan notifikasi berupa jendela baru atau G-Option pane, yang dimana di sana tergantung dengan inputan yang teman-teman lakukan. Lalu ketika misalkan berhasil, dia akan beralih ke dia akan beralih ke jendela baru, yaitu jendela perpustakaan. Jadi di sini untuk form login kita klik 2 kali. Pertama, kita tambahkan terlebih dahulu string check usernya, dimana kita kondisikan dia dengan 0, kemudian string check passwordnya sama dengan 0 juga. Di sini try, di bagian try kita tambahkan string query. Di bagian string query-nya sama dengan teman-teman masukkan coding untuk query yang dimana berkaitan dengan melihat apakah database tersebut, apakah username yang dipasswordkan itu sesuai dengan yang ada di dalam database, dengan cara select kemudian bintang form users. Nah, users ini adalah nama table tadi yang kita gunakan pada database pustaka, yang dimana si username itu sama dengan isian yang ada pada text field user get text titik 2 titik plus kutip 2 kutip 1, lalu kita pindahkan ke bawah supaya terlihat, and password sama dengan kutip 1 kutip 2 plus txt password get text, kemudian plus kutip 2 kutip 1 kutip 2 titik koma. Lalu kita beralih ke connection connect sama dengan config, kemudian config lagi. Lalu kita masuk ke statement. Di statement di sini kita berikan nama objeknya adalah st, kemudian statement buka kurung tutup kurung connect titik create statement. Lalu kita masuk ke result set. rs sama dengan st
execute query, yang dimana dia mencek si codingan pada bagian query. Lalu baru ke while, ketika rs dia akan mencek user kita itu sama dengan rs get string username. Yang kedua cek password sama dengan rs get string password. Lalu kita tutup dengan rs close, lalu kita tutup lagi dengan st close. Nah, kita beralih ke cache. Di cache di sini kita masukkan apabila si SQL exception kita itu berjalan, misalkan dia tidak terkoneksi dengan database atau terjadinya error, di mana penamaan objeknya kita berikan e, lalu kita akan melihat akan menampilkan output, misalkan terjadi error. Lalu kalau misalkan tidak terjadi error, dia akan mencek apakah si username dan password itu sesuai. Jika password dan username itu sesuai, cek username sama dengan 0 dan cek password sama dengan 0, maka dia akan menampilkan pesan di option pane kita, akan menampilkan pesan show message dialog. So message dialog berupa 0, yang dimana pesannya itu berupa 0, yang dimana pesannya itu adalah username dan atau username atau password salah. Yang kemudian untuk judul pada option pane tersebut atau jendela baru tersebut berupa message. Lalu dia memunculkan di option pane-nya dengan simbol information message. Nah, kalau berhasil maka dia masuk ke kondisi yang kedua. Dia akan memasukkan atau menampilkan pesan seperti show message dialog. Pesannya itu adalah login berhasil, yang dimana judul pada jendela tersebut adalah message, kemudian logo yang akan kita gunakan itu adalah information message. Nah, jadi ketika program tersebut dijalankan dan dia mencek apakah proses login itu berhasil, kalau misalkan berhasil, dia tidak hanya memunculkan jendela option pane saja, tetapi dia juga menambahkan atau memunculkan jendela perpustakaan, yang dimana ini merupakan aplikasi utamanya. Lalu dispose. Jadi kurang lebih ini adalah untuk codingan pada button login. Kita coba running. Admin dan juga admin login berhasil. Ketika login berhasil, maka aplikasi perpustakaan akan muncul pada jendela berikutnya. Nah, untuk tampilan form login dengan juga jendela utama, di sini jendela utama belum kita setting ya. Kita coba setting terlebih dahulu. Posisi jendela utama tersebut dia berada di bagian tengah. Set location
location relative to no, lalu kita atur set reachable nya menjadi false, jadi dia tidak bisa di minimize dan maximize dan posisinya berada di tengah. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya teman-teman dapat menonton video yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.